Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat Madonna cake pisang coklat. Ini perpaduan antara bolu pisang dan juga puding busa rasa coklat. Ini rasanya enak banget teman-teman. Kalian wajib banget cobain. Ini mantep, mau dijadikan untuk ide jualan juga boleh banget. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk, kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, kita mau buat toppingnya dulu. Di sini udah aku siapin panci, lalu masukkan bubuk agar plain sebanyak 1 sendok teh, lalu gula sebanyak 2 sendok makan, sedikit garam, dan air sebanyak 300 ml ya teman-teman. Nah, ini untuk larutan agarnya akan kita masak di atas kompor. Nah, seperti ini, nyalakan api kompornya sedang aja dan terus dimasak hingga mendidih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini boleh kita matikan api kompornya dan kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Lanjut, di sini udah aku siapin loyang berisi potongan pisang. Ini aku pakai pisang raja ya teman-teman. Sebelumnya pisangnya ini udah aku kukus, tujuannya agar tidak mudah basi. Dan langsung aja kita tuang larutan agarnya ya. Untuk menuangnya cukup perlahan aja seperti ini, agar posisi potongan pisangnya itu nggak bergeser-geser ya teman-teman. Nah, kalaupun ada yang bergeser, teman-teman boleh rapikan agar tampilannya nanti bisa cantik ya. Nah, ini untuk toppingnya kita sisihkan dan tunggu hingga dingin dan juga set ya teman-teman. Sembari menunggu, kita lanjut buat bolu pisangnya. Di sini udah aku siapin 3 buah pisang raja. Lalu kita haluskan, boleh menggunakan cara apa aja. Kalau aku di sini menggunakan garpu ya teman-teman. Nah, hingga halus seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita siapin bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 75 gram atau setara 7,5 sendok makan. Untuk 1 sendok makan ini setara kurang lebih 10 gram ya teman-teman. Dan ini untuk tepungnya kita ayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan baking powder sebanyak 1/4 sendok teh. Ini aku gunain yang double acting ya teman-teman. Kemudian soda kue sebanyak 1/4 sendok teh. Kalau udah, ini lanjut diaduk rata ya. Setelah tercampur rata, sisihkan dulu ya. Lanjut kita buat adonannya. Di sini sudah aku siapin 3 butir kuning telur. Untuk putih telurnya nanti kita gunakan untuk membuat puding busanya ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Dan langsung aja kita tambahkan lagi 1 butir telur utuh. Jadi di sini aku menggunakan 4 butir ya teman-teman. Lalu tambahkan gula sebanyak 75 gram atau setara 5 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram. Kemudian sedikit perasa vanila. Dan ini lanjut kita mixer hingga adonan mengembang putih kental ya teman-teman, selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih kental. Langsung aja kita masukkan bahan keringnya. Ini kita masukkannya sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Dan kita mixer menggunakan kecepatan rendah aja. Dan ini sebentar aja ya teman-teman, jangan terlalu lama. Nah, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, lanjut ini kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita tuang margarin yang udah dicairkan sebanyak 75 gram. Dan ini sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu ya teman-teman. Dan lanjut kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah. Dan ini juga sebentar aja ya, jangan terlalu lama. Lanjut kita tuang pisang yang sudah dihaluskan tadi. Nah, ini teman-teman kita tuang semua ya. Aku pakainya rada banyak agar rasa bolu pisangnya itu enak, pisangnya terasa dan teksturnya itu sedikit padat tapi tetap lembut. Nah, ini kita mixer kembali kecepatan rendah aja ya.
Kalau udah, ini mixernya boleh kita sisihkan dan lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan bahwa tidak ada bahan yang mengendap agar bolunya bagus dan gak bantet ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini udah selesai. Lanjut kita siapin loyangnya. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 20 kali 20 cm dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja. Dinding loyangnya nggak perlu dioles ya teman-teman, jadi dibiarkan kosong. Dan lanjut kita lapisi dengan kertas roti atau baking paper seperti ini. Kalau misal teman-teman nggak punya, boleh ditabur dengan tepung terigu tapi tipis-tipis aja ya. Nah seperti ini, lanjut kita tuang adonannya. Setelah selesai dituang, lanjut kita ratakan permukaan atasnya agar nanti ketika bolunya mateng bisa rapi dan gak bergelombang ya. Nah seperti ini. Kalau udah, lanjut kita hentak-hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Nah ini adonannya udah siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat, dipastikan airnya sudah mendidih. Nah ini langsung aja kita kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 30 menit dikukus, ini bolu pisangnya sudah matang. Boleh kita tes tusuk. Kalau misal kering itu tandanya udah matang ya teman-teman. Nah ini langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Dan langsung aja kita keluarkan dari loyangnya ya. Bantu sisir pinggirannya seperti ini untuk mempermudah. Kalau udah, langsung aja kita beri alas seperti ini. Dan kita balik loyangnya ya. Dan ini hati-hati karena masih panas banget. Dan kita lepaskan loyangnya seperti ini. Hasilnya bagus ya. Dan ini kita lepaskan kertas rotinya. Ini bolu pisangnya lembut banget teman-teman. Dan ini untuk bolunya kita sisihkan dan tunggu hingga dingin dulu. Nah ini untuk toppingnya juga sudah mengeras. Lanjut kita potong-potong ya. Kalau untuk ukurannya disesuaikan aja. Kalau aku di sini dipotong mengikuti garis dari susunan potongan pisangnya seperti ini teman-teman. Mau besar atau kecilnya disesuaikan aja ya. Kalau udah selesai dipotong, nah ini aku coba ambil satu, mau lihat hasilnya ya teman-teman. Menurutku ini warnanya cantik banget. Tuh, potongan pisangnya juga rapi, cantik ya teman-teman. Nah ini kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita buat puding busanya. Di sini udah aku siapin panci. Lalu masukkan 1 bungkus bubuk agar plain. Lalu gula pasir sebanyak 120 gram atau setara 8 sendok makan. Sedikit perasa vanila dan pasta coklat sebanyak 1 sendok teh. Aku menggunakan jenis pasta coklat Black Forest ya teman-teman. Ini rasanya enak banget, aku rekomendasiin banget teman-teman. Kalau udah, langsung aja kita tuang air sebanyak 600 ml atau setara 3 gelas belimbing. Nah seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata ya. Lanjut kita masak di atas kompor, nyalakan api sedang aja dan terus dimasak hingga mendidih ya. Setelah mendidih seperti ini, untuk larutan agarnya boleh kita sisihkan sebentar. Lanjut kita buat kocokan putih telurnya. Di sini udah aku siapin 3 butir putih telur. Dan ini akan kita mixer ya teman-teman. Dipastikan ini stick mixernya bebas dari minyak ataupun air ya, agar nanti ketika kita mixer seperti ini bisa mengembang bagus. Dan ini akan kita mixer selama kurang lebih 3 menit.
Setelah kurang lebih 3 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang dan kaku seperti ini. Untuk mixernya disisihkan dulu. Dan ketika dibalik, ini adonannya nggak mudah jatuh seperti ini ya teman-teman. Dan langsung aja kita tuang larutan agarnya. Ini kondisinya masih panas banget, langsung aja dituang. Tujuannya agar kocokan putih telurnya itu bisa mateng ya teman-teman. Jadi layak untuk dikonsumsi. Dan ini kita terus mixer hingga tercampur rata menggunakan kecepatan rendah aja teman-teman selama kurang lebih 3 menit. Setelah selesai untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan lanjut kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan bagian dasar wadahnya itu sudah tidak ada lagi bagian putih telur yang mengendap ya teman-teman. Nah seperti ini udah tercampur rata. Langsung aja kita tuang ke dalam loyang ya. Sebelumnya ini bolu pisangnya sudah aku pindahkan ke dalam loyang. Dan langsung aja kita tuang larutan puding busanya seperti ini. Dan kita ratakan permukaan atasnya ya teman-teman agar lebih rapi. Kalau udah selesai, langsung aja kita susun topping di permukaan atasnya seperti ini ya teman-teman. Untuk menyusun toppingnya rada sedikit dipercepat karena puding busa ini lumayan cepat untuk ngesetnya ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini kita biarkan hingga benar-benar set ya. Setelah puding busanya ngeset dan juga sudah mengeras seperti ini, langsung aja kita keluarkan dari loyang, bantu sisir pinggirannya ya teman-teman. Kalau udah langsung kita beri alas kue dan kita balik perlahan seperti ini. Dan langsung aja kita angkat deh loyangnya, insya Allah nggak lengket ya teman-teman. Tuh hasilnya cantik banget. Lanjut kita potong-potong untuk kuenya ya teman-teman. Untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera. Nah seperti ini. Setelah selesai dipotong, nah ini aku mau coba lihatkan detail dari kuenya ya teman-teman. Tuh hasilnya cantik banget. Lapisan bolu pisangnya, puding busanya, dan toppingnya cantik banget ya. Warnanya itu sinkron teman-teman, cantik menurutku. Dan lanjut kita potong-potong lagi. Tuh seperti ini. Tuh cantik ya. Nah ini dia Madonna cake pisang coklatnya udah jadi. Ini aku coba pindah ke atas piring ya teman-teman. Tuh bolunya terlihat lembut, pudingnya juga terlihat lembut banget. Toppingnya juga cantik. Yuk langsung aja kita cobain hasil karya hari ini. Nah ini aku coba potong. Ini terasa bolunya itu lembut teman-teman. Pudingnya apalagi lembut banget. Tuh serat-seratnya padat sesuai dengan yang aku inginkan. Karena agar rasa pisangnya itu terasa banget teman-teman. Nah ini untuk memastikan aku cobain dulu ya. Nah ini aku coba bolu pisangnya dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa bolunya enak banget, pisangnya berasa, manisnya pas, teksturnya itu lembut teman-teman. Untuk pudingnya juga enak banget, coklatnya berasa, lembut. Untuk toppingnya, ini pisangnya manis banget. Seger dari pudingnya mantep banget teman-teman. Bagi pecinta pisang ataupun pecinta coklat, cobain deh kue satu ini. Enak banget. Jangan lupa cobain di rumah. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.